Ya, masih di Lintas OS. Kali ini kita akan unboxing tablet murah lagi dengan harga kisaran 500 ribuan ya. Walaupun ini tablet pelajar juga seperti MyTab Pro yang minggu kemarin kita unboxing. Hanya bedanya di tab ini spesifikasinya sudah lebih mumpuni ya untuk main game, karena sudah octa-core dan layarnya juga 8 in. Tablet murah ini dengan spesifikasi yang bisa diandalkan, ya ini dia OLED EduTab E1. Di sisi depan ada tampilan tabnya dan logo OLED EduTab E1, samping sama OLED EduTab E1. Sisi kiri sama, sisi atas polos dan ada segel di sini ya. Bagian bawah polos. Untuk bagian belakang ada spesifikasi singkat dan di bawahnya ada email ya. Oke, kita langsung lihat isi dalamnya. Oh ya, disclaimer ya, ini tabnya saya beli kondisi second, tapi untuk harga 500 ribuan dengan spesifikasi seperti ini sudah sangat worth it ya. Apalagi OLED ini masih satu grup dengan Oppo, jadi untuk kualitas sudah tidak diragukan ya. Dalam boxnya kita dapatkan soft case. Nah, ini dia device-nya ya. Kita sampingkan dulu. Berikutnya ada kitab-kitabnya ya. Dapat stylus pen juga ya untuk coret-coret di layar, dan ini masih baru ya stilusnya. Berikutnya kabel USB yang sudah Type-C tentunya. Charger dengan output 5 volt 2 ampere. Dan terakhir ada SIM ejector. Oke, sudah keluar semua ya aksesorisnya. Sekarang kita lanjut lihat device-nya. Info dari seller untuk kemulusannya, walaupun ini second tapi masih 90-99% rata-rata masih mulus ya. Dan yang kita dapatkan ini juga lumayan mulus. Hampir nggak ada lecetnya ya. Oke, sekalian kita lihat detail sisi-sisinya. Di sisi kanan ada tombol power, volume up and down, dan juga lubang mikrofon. Lanjut, sisi bawah ada dual speaker ya. Sisi kiri polos. Sisi atas ada lubang USB Type-C, slot SIM, dan ada lubang headset. Sisi belakang ada list silver ya, atas bawah sepertinya untuk sinyal ya, penguat sinyal. Ada kamera utama 8 megapiksel, LED flash, dan logo OLED. Dan di bawahnya ada stiker IMEI ya. Lanjut, sisi depan ada kamera 5 megapiksel dan ada sensor ya. Kita buka SIM-nya ya. Apakah hybrid atau triple slot? Dan ternyata masih hybrid, jadi bisa pasang dual SIM tanpa micro SD atau pasang satu SIM plus micro SD. Tinggal pilih ya, tidak bisa triple slot ya. Jadi cuma 2 slot saja, bisa gantian slot nomor 2-nya, mau dipakai micro SD atau mau dipakai SIM 2. Ini saya coba pasang satu SIM saja karena saya cuma punya satu kartu SIM ya. Kita coba nyalakan, semoga ada baterainya. Sambil nunggu booting, kita sekalian coba pengecasannya ya. Tips buat teman-teman yang hobi hunting device-device second, harus selalu ingat untuk
buat video unboxing ya. Jadi jika ada kendala, teman-teman bisa mudah untuk klaim ke sellernya. Kalau ingin yang baru bisa lihat video saya yang kemarin ya, yang MyTap Pro itu baru 500 ribuan juga. Oke, untuk pengecasannya normal dan ketika baru dinyalakan akan muncul notifikasi barcode seperti ini ya. Kita tinggal klik tombol back aja atau tombol menu. Itu hanya salah satu fitur parenting dari OLED yang fungsinya menyambungkan device dengan device lain. Misalnya agar device orang tua bisa memantau kegiatan tab OLED ini ya. Tapi jika tidak diperlukan tinggal klik menu saja. Untuk layarnya IPS 8 in ya, dengan kerapatan pixel yang sudah sangat bagus ya. Jadi sangat nyaman baik dari saturasi warna maupun kecerahannya. Untuk Android-nya Android 10. Untuk memori penyimpanannya ini 32 GB ya, dan baru terpakai 8 GB-an untuk sistem dan lain-lain. Lebih detailnya kita gunakan device info HW ya. Di sini terbaca eMMC memorinya dan RAM 3 GB. Untuk CPU-nya Unisoc SC9863A dan sudah octa-core ya, sudah 8 core. Sedangkan MyTap Pro yang masih quad core saja lancar ya untuk kita coba ya, PUBG sama ML kemarin ya. Apalagi ini ya yang sudah octa-core. Untuk GPU-nya menggunakan Power VR GE8322. Untuk kamera belakang 8 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel ya. Untuk baterai 4000 mAh. Untuk sensor di sini ada accelerometer, cahaya, proximity, dan untuk lebih detailnya kita gunakan sensor box ya. Untuk accelerometernya normal ya. Lanjut sensor cahaya. Dan ada sensor jarak juga ya. Ini jika jauh atau dekat dari sensor akan ada keterangannya. Dan biasanya untuk anak-anak jika terlalu dekat nanti akan ada notifikasi kalau jarak pandangnya terlalu dekat ya. Lanjut tes multitouch-nya ya. Ini support berapa titik? Ya, 5 titik sentuhan ya ini support ya. Sekarang kita sekalian tes skor Antutunya ya. Dapat skor berapa dan apakah kuat untuk game dengan grafis berat atau tidak. Oke, di sini OLED skor Antutunya hampir mencapai 150 ribuan ya. Jadi untuk game PUBG sudah sangat-sangat cukup ya. Apalagi MOBA atau ML yang lebih ringan. Karena Mito MyTap Pro yang skor Antutunya di bawahnya OLED pun bisa lancar ya. Tapi pada dasarnya tab-tab ini adalah tab edukasi. Tab untuk kegiatan belajar mengajar ya. Jadi bijaklah dalam main game, apalagi yang masih belajar ya. Kurikulum Merdeka mungkin akan segera tamat ya, atau bisa berganti kurikulum yang baru kapan saja. Jadi bersiap buat bangun dari tidur panjang ya. Yang biasanya les dapatnya kunci jawaban, yang biasanya di sekolah nilai nomor 1, ilmu nomor 27, yang biasanya merdeka mau belajar nggak belajar, toh tidak ada ujian nasional. Dek, sekarang udah waktunya kembali bangun ya, kembali belajar. Udah waktunya jadi pintar lagi,
bukan cuma nilainya yang pinter, tapi ilmunya Adek yang real pinter. Baik, jika video ini bermanfaat, bisa bantu subscribe, like, dan share. Jika tidak, bisa klik dislike saja. Terima kasih.